Halo semua, salam dan bahagia. Saya Claudia Tunas, saya guru di SMA Negeri 1 Tombatu. Nah, berikut ini saya akan menampilkan video praktik baik kegiatan pembelajaran yang saya lakukan dalam kelas saya sebagai bentuk implementasi dari kurikulum Merdeka. Guru atau sekolah masih terperangkap dalam tradisi yang menghukum kreativitas murid seperti kebiasaan yang selalu dilakukan oleh suatu sekolah ketika guru masuk ke kelas, di mana ketua kelas memberikan aba-aba dengan kata-kata duduk yang rapi, tangan di meja, mulut dikunci. Memang sepintas kebiasaan tersebut terlihat baik karena suasana kelas menjadi hening dan tidak gaduh. Tetapi suasana tersebut mempengaruhi keleluasaan murid dalam berekspresi dan mengemukakan pendapat. Murid jadi lebih takut dan lebih banyak menerima dari guru ketimbang aktif mencari. Para guru merasa sukses mengajar jika para muridnya memperhatikan dengan seksama penjelasan guru, serius dan tidak ngobrol. Nah, merdeka belajar artinya siswa memiliki kebebasan untuk berpikir dan berekspresi. Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran, suasana belajar yang nyaman dan menyenangkanlah yang tepat untuk saat ini. Pembelajaran dikatakan menyenangkan apabila di dalamnya terdapat suasana yang rileks, bebas dari tekanan, aman, menarik, bangkitnya minat belajar, adanya keterlibatan penuh, perhatian peserta didik tercurah, lingkungan belajar yang menarik, bersemangat, perasaan gembira, berkonsentrasi tinggi. Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran, tentunya sebagai guru, fokus kita adalah pada murid, dan murid. Untuk membuat suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan bagi siswa, tentunya kita harus mengetahui bagaimana latar belakang dan karakter peserta didik kita. Saya meyakini bahwa setiap anak itu istimewa dan unik. Maka pembelajaran berdiferensiasi merupakan persyaratan bagi terlaksananya pembelajaran untuk semua. Inilah urgensinya mengapa setiap guru harus menjadikan pembelajaran berdiferensiasi ini sebagai salah satu kegiatan untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap murid di kelasnya. Ini adalah praktik baik dari pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan. Pertama, saya menanyakan keadaan siswa, kemudian saya memastikan bahwa mereka telah nyaman untuk belajar. Saya memberikan ice breaking untuk membangkitkan semangat mereka. Nah, untuk mendukung keberhasilan pembelajaran berdiferensiasi, diperlukan suasana lingkungan belajar yang kondusif. Beberapa cara yang dilakukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif antara lain dengan mengembangkan komunitas belajar, membangun sikap menghargai, menciptakan rasa aman secara fisik dan psikis, membangun harapan bagi pertumbuhan, membangun mencapai kesuksesan, dan adanya keadilan dalam bentuk karya nyata. Nah, praktik baik saya lakukan saat ini yaitu pembelajaran fisika yang menyenangkan dengan metode pembelajaran berdiferensiasi. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu menentukan besaran-besaran fisis pada gerak lurus. Nah, di sini saya masuk pada diferensiasi konten, di mana ada tayangan video yang saya bagikan kepada peserta didik yang memiliki gaya belajar audio maupun visual. Nah, di sini setelah mereka menonton video tersebut, mereka membagikan apa yang mereka tonton.
Selanjutnya saya masuk pada diferensiasi proses. Nah, pada diferensiasi proses ini saya memberikan instruksi bagi peserta didik yang dipandu lewat lembar kerja peserta didik. Di sini panduannya sangat jelas terkait dengan langkah kerja dari animasi percobaan tersebut lewat LKPD. Nah, jadi ada diferensiasi konten, ada diferensiasi proses yang berjalan bersamaan. Pada diferensiasi konten, saya menyediakan animasi visual berupa percobaan lewat HP yang bisa mereka langsung coba lakukan sendiri. Nah, jadi mereka bisa langsung mempraktekkan. Nah, kemudian apa yang harus mereka lakukan dipandu lewat lembar kerja peserta didik yang ada. Di sini saya melihat peserta didik sangat berantusias. Mereka berdiskusi, mereka bekerja sama untuk memecahkan persoalan yang saya berikan pada mereka lewat lembar kerja peserta didik. Nah, saya berharap lewat diferensiasi produk, peserta didik akan mampu untuk mengisi lembar kerja peserta didik dan mereka mampu untuk mempresentasikannya. Nah, jadi mereka diminta untuk mampu mempresentasikan hasil dari yang mereka telah diskusikan. Secara bergantian, semua kelompok diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil yang telah mereka lakukan. Nah, di sini saya melihat mereka ternyata mampu untuk mengerjakan, mampu untuk memahami apa yang telah saya berikan. Saya melihat perkembangan bahwa mereka sudah berani tampil, mereka bisa belajar berdiskusi, mereka bisa belajar dengan kelompok mereka dan bertukar pendapat dengan kelompok mereka, dan mereka bisa berliterasi lewat animasi simulasi yang saya berikan, lewat LKPD yang saya bagikan, dan mereka bisa menjelaskan itu dengan secara rinci. Nah, dalam hal ini pembelajaran diferensiasi yang saya lihat dari murid-murid saya sangat mempengaruhi murid-murid saya dalam belajar. Mereka bisa belajar sesuai dengan gaya belajar mereka dan bekerja sama satu dengan yang lain dalam kelompok. Mereka lebih bisa untuk berdiskusi dan bertukar pendapat dalam kelompok. Nah, sebagai kesimpulan yang bisa saya dapatkan yaitu setiap anak adalah unik. Oleh karena itu, sebagai guru kita harus mampu untuk terus berinovasi dalam pembelajaran agar peserta didik kita dapat menerima pembelajaran yang nyaman untuk mereka lakukan serta menyenangkan bagi mereka sehingga pembelajaran yang kita lakukan bermanfaat bagi mereka. Intinya, sebagai guru, marilah kita menciptakan lingkungan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan bagi peserta didik. Dan yang terakhir ini adalah proses refleksi yang dilakukan kepada peserta didik di mana mau mereka mengungkapkan apa perasaan mereka, apa manfaat yang mereka dapatkan selama kegiatan pembelajaran ini. Nah, sebagai kegiatan terakhir, saya memberikan afirmasi positif kepada peserta didik terkait dengan ungkapan terima kasih kepada diri mereka karena mereka telah berusaha dalam kegiatan pembelajaran ini. Demikianlah praktik baik pembelajaran berdiferensiasi saya. Terima kasih. Kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan oleh Ibu Claudia sangat menarik, inovatif, dan terlihat peserta didik bersemangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut. Kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan oleh Ibu Claudia Tunas sangat berpusat pada peserta didik, sehingga peserta didik sangat antusias dalam pembelajaran.